Welcome, balik lagi sama gue Ihsan Mahendra. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe dulu. Oke, di video kali ini gue akan mereview film Swing Kids. The Swing Kids. Film ini disutradarai oleh Kang Hyung Chul, dibintangi oleh Dio EXO dan Park Hae-soo. Setting film ini adalah perang Korea tahun 1950-an dan ceritanya tentang kehidupan para tahanan Korea Utara yang dipenjara di Pulau Gyeonggi, Korea Selatan. Dio EXO di sini berperan sebagai Roh Ki-soo, salah satu tahanan Korea Utara yang dipenjara di penjara Pulau Gyeonggi ini tadi. Dan karakternya di situ adalah pembuat onar. Dia adalah adik salah satu pahlawan perang Korea Utara. Sebagai orang dari negara yang berideologi komunis, Dio EXO ini nanti digambarin sebagai orang yang anti banget sama kapitalis. Jadi dia nggak suka hal-hal yang berbau Amerika, berbau Barat, itu nggak suka. Pokoknya harus ideologinya sesuai dengan Korea Utara, kayak Kim Jong Un gitu. Sampai suatu saat nanti karakter Dio mengenal tap dance dan dia menyukainya. Nah, itu konfliknya di situ. Orang komunis yang tidak suka kapitalis tapi justru menyukai tap dance, di mana tap dance adalah budayanya orang-orang Amerika. Sedangkan Park Hae-soo di sini berperan sebagai Yang Pale. Yang Pale adalah orang Korea Selatan yang kerjanya sebagai penyanyi untuk menghibur di penjara. Tapi akhirnya dia justru bekerja sebagai translator karena dia menguasai 4 bahasa. Pokoknya gue gak bisa cerita lebih lanjut tentang film ini karena itu akan jadi kejutan ketika lo nonton nanti gitu. For your information, sutradara film ini Kang Hyung Chul adalah orang yang sama yang membuat film Speed Scandal yang dibintangi oleh Cha Tae-hyun dan Park Bo Young. Dan dia juga yang membuat film Sunny. Gue yakin lo semua udah nonton 2 film itu gitu. Jadi ini sutradara memang terkenal banget. Filmnya Speed Scandal dan Sunny adalah box office tertinggi di tahunnya. Film paling banyak ditonton di tahun rilisnya. Jadi kalau lo nanya alasan film ini sukses itu apa? Jawaban pertamanya bukan Dio, tapi karena sutradara Kang Hyung Chul. Karena sutradara Kang Hyung Chul ini memang udah dipercaya banget sama orang Korea. Yang hebat dari Dio adalah segitu hebatnya kemampuan akting dia sampai dia dipercaya oleh sutradara sebesar Kang Hyung Chul. Salut buat dia. Sekarang gue mau masuk ke reviewnya. Gue suka banget sama film ini. Demi apapun gue suka banget sama film ini. Lo bisa cek di Instagram gue posting tentang film ini. Lo bisa lihat apa yang gue tulis di caption gue. Film ini buat gue adalah film yang sangat amat bagus. Bukan peres. Ini bukan demi menyenangkan lo penonton gue gitu. Bukan demi menyenangkan EXO-L. Kalau lo cek channel gue yang satunya, Ihsan Mahendra, di situ gue nge-review film beberapa kali dan gue tuh bukan orang yang gampang dipuaskan oleh sebuah film gitu. Kalau film jelek ya menurut gue jelek aja gitu. Dan film ini tuh, percaya atau enggak, setelah film itu selesai, air mata gue keluar. Bukan karena ceritanya sedih, tapi karena murni gue kagum. Buat gue film ini sangat amat bagus. Ketika scene tap dance-nya bener-bener menggetarkan. Semua bagian tap dance-nya itu bener-bener bikin kita kayak setiap kali adegan tap dance gue merinding. Apalagi di bagian final scene-nya, apalagi di bagian ending-nya, di bagian klimaksnya. Wah, kacau. Hati gue kacau nontonnya, bener-bener yang kayak terpaku sama layar. Wah. Setiap kali Dio dan teman-temannya tap. Oh my god. Sutradara Kang Hyung Chul adalah orang yang terkenal dengan film-film komedi. Speed Scandal dan Sunny itu film komedi. Dan di film ini sensitivitas komedinya Kang Hyung Chul makin menjadi-jadi. Bayangin setiap kali ada adegan komedi itu bener-bener yang lucu banget. Kita ketawa bukan karena terpaksa atau kita nggak pernah merasa ya apaan sih garing, nggak lucu. Nggak ada. Bener-bener yang kayak ketawa dari yang mulai ketawa cuman hahaha sampai yang sampai yang ngakak banget gitu. Adegan-adegan kecil aja kalau dia udah bikin jadi komedi, lucunya parah banget. Itu di adegan komedi, di adegan tap dance-nya menggetarkan, di adegan komedinya lucu banget. Dan ketika sampai di adegan tragedi, wah, lo mungkin akan melakukan hal yang sama gue. Lo akan berteriak dalam hati, jangan, please, jangan. Sumpah, bang, gimana actingnya Dio?
Kalau lu udah nonton 100 Day My Prince, dramanya Dio yang baru tayang kemarin, dan lu menganggap acting Dio di situ bagus, percaya sama gua, di film ini acting Dio adalah 5 kali lipat lebih bagus dari drama itu. Lu buktikan sendiri, range acting Dio udah jauh banget, karena mungkin ini film senyumnya Dio aja menggambarkan banyak sekali makna gitu, benar-benar yang kayak, dan dia mulus merubah karakternya dari karakter yang kaku sampai karakter yang begitu mencintai tap dance. Oh my god, Dio memang salah satu aktor idol terbaik yang pernah gue lihat, gila. Dan for your information, dia syuting film ini sebelum drama 100 Days My Prince. Waktu palanya Dio botak, itu karena syuting film ini. Tapi, actingnya Dio, Kalau actingnya Park Hae-soo gimana bang? Jujur nih, Park Hae-soo itu sebenarnya ditawarin film ini waktu dia hampir main drama Edge of Youth 2. Dia main drama Edge of Youth 1 dan drama itu adalah salah satu drama favorit gue. Ketika akan dibikin season 2-nya, gue seneng banget waktu itu. Tapi ternyata Park Hae-soo mengundurkan diri karena dia ditawari film ini dan dia menerima gitu. Dan ternyata pengorbanan Park Hae-soo tadi benar-benar terbayar. Di sini adalah acting terbaik Park Hae-soo. Dia menggambarkan yang paling dengan sangat baik, karismatik, charming, cantik, pinter ngedance. Waduh, cantik banget ini anak. Dan sorry aja nih buat XOL, gua ngesipin Dio dan Park Hae-soo lucu banget dia. Dua-duanya badannya mungil. Jadi kalau dilihat bareng-bareng itu lucu itu. Sebenarnya gue bisa cerita panjang banget nih tentang ini saking gue kagumnya sama film ini. Tapi karena ini review kan nggak boleh spoiler. Kalau gue spoiler kasihan lu yang belum nonton gitu. Teknis film ini, sinematografi film ini semuanya sempurna buat gue. Ini masih awal 2019 tapi gue kayaknya sudah menemukan salah satu calon terkuat film terbaik tahun ini versi gue gitu. Suka banget gue sama film ini, astaga. Gue pastikan gue akan nonton lagi film ini saking bagusnya film ini menurut gue. Jadi nonton. Kalau lo penggemarnya EXO, terutama lo penggemar Dio, jangan nunggu downloadan. Tonton film ini di bioskop. Harga tiket bioskop tidak semahal konser. Film ini hanya ditayangkan di bioskop-bioskop yang logonya merah. Ya, logonya merah. Gue nggak dibayar, jadi gue nggak boleh sebutin mereknya. Hanya ditayangkan di sana. Cari dan tonton. Lo akan mengalami cinematic experience yang gue alamin gitu. Film ini harus ditonton di bioskop. Lo akan dengar detail tak dundung tak. Lo akan lihat ekspresi Dio yang begitu kaya. Wah, itu aja sih yang mau gue omongin. Silahkan ditonton, dukung Dio dengan menontonnya di bioskop. Terakhir pesan dari gue, tolong kalau nonton film ini jangan teriak-teriak. Bioskop tempat nonton film, lo teriak-teriak alay. Jangan setiap kali Dio keluar, lo teriak, wah Dio, jangan gitu, malu-maluin. Dan ketika lo masuk adegan-adegan tragedi, please jangan teriak, aduh. Kenapa gue ngomong gini? Karena waktu gue nonton ada yang begitu. Dan itu ganggu. Orang-orang pada kesel. Ntar K-popers dibilang alay jadinya. Ntar seksual dibilang alay jadinya. Jadi jangan ngelakuin itu, oke? Silahkan ditonton, cari, ini film bagus banget. Itu aja dari gua. Jangan lupa di subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman kamu. Silahkan ajak teman-teman kamu yang K-popers untuk subscribe channel ini, karena di channel ini kamu akan mendapatkan info dan trivia tentang K-pop, dimana di channel lain kamu nggak akan dapet. Dan di channel ini ada orangnya, ada hostnya, bukan cuma gambar-gambar slideshow dan tulisan-tulisan. Oke, itu ya dari gua. Bye-bye. It goes down, baby. Rhythm, I'm down, baby. 막히고 소리쳐.